Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dariswa Prismala dengan NIM 19051214092, Prodi S1 Sistem Informasi 2019B, Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini saya akan melakukan demo tugas akhir mata kuliah jaringan komputer studi kasus. Jaringan yang saya bawa adalah studi kasus jaringan di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Kemudian kita langsung saja masuk ke deskripsi tentang RS Bayangkara Nganjuk. Unit SIM Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk adalah unit yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam jaringan Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk menggunakan beberapa macam jaringan, yaitu jaringan client server, LAN, dan topologi ring. Kemudian skenario jaringan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan sebuah jaringan yang ada di dalam Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari jaringan subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Pada skema ini menggunakan 3 macam server, yaitu DNS server, DHCP server, dan mail server dengan skema sebagai berikut. Di sini terdapat 4 router 1, 2, 3, 4. Kemudian router 1 terhubung dengan ruang medis dan apotek. Ruang medis memiliki 4 PC, apotek memiliki 2 PC. Kemudian router 2 terhubung dengan ruang tempat penerimaan pasien dan administrasi. Di sini memiliki 2 PC, 1 laptop. Kemudian router 3 terhubung dengan kantor utama. Kantor utama memiliki DHCP server, kemudian 2 buah laptop, 2 buah PC, dan 1 access point. Kemudian router 4 terhubung dengan ruang server dan ruang tunggu. Ruang server memiliki 2 buah server, yaitu DNS server dan mail server. Kemudian ruang tunggu memiliki 1 server, yaitu DHCP server. Kemudian 4 klien. Klien menggunakan smartphone. Kemudian di sini device yang digunakan dalam simulasi jaringan RS Bayangkara Nganjuk yaitu seperti ini: PC 10 buah, smartphone 4 buah, laptop 3 buah, switch 6 buah, access point 2 buah, router 4 buah, server 4 buah. Kemudian ini adalah batasan CIDR yang digunakan pada simulasi jaringan RS Bayangkara Nganjuk. Seperti ini batasan yang saya gunakan. Selanjutnya ini adalah pembagian IP berdasarkan CIDR seperti ini. Ada IP address, subnet mask, default gateway, DNS, dan port kabel. Oke. Nah, itu adalah pembagian IP address, netmask, gateway, DNS menurut CIDR yang sudah ditetapkan tadi. Selanjutnya adalah langkah-langkah percobaan dan pengujian. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, gateway router, IP address, netmask, gateway untuk PC, laptop, dan server. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, setting jaringan wireless. Seperti ini settingnya. Setting access point di kantor utama pada port 1, SSID kantor, SSID-nya kantor, kemudian channel 6. Setelah itu setting access point ruang tunggu, yaitu pada port 1,
kemudian ini SSID-nya, kemudian tanpa autentikasi. Oh iya, yang kantor utama tadi menggunakan autentikasi keamanan, sedangkan ruang tunggu tidak menggunakan. Setelah itu setting laptop smartphone yang terhubung dengan DHCP kantor utama maupun ruang tunggu. Seperti tadi settingnya sama, menurut DHCP-nya kita setting pada PC, laptop, dan smartphone. Oke. Kita coba ke Cisco. Nah, di sini saya sudah sebelumnya saya sudah menyeting semua IP-nya. Oke. Kita akan menyeting jaringan wirelessnya di sini, kemudian port 1 seperti ini, kantor utama. Pada laptop, config wireless 0, kemudian SSID-nya kita samakan pada access point kantor utama. Untuk autentikasinya juga seperti itu. Nah, di sini juga berlaku untuk semua device yang ada pada kantor utama. Oke, kita lanjut ke ruang tunggu. Ruang tunggu pada access point. Nah, seperti ini SSID-nya tanpa menggunakan autentikasi. Di sini juga kita setting sesuai access point tadi, SSID access point-nya yaitu R tunggu, kemudian tanpa menggunakan autentikasi. Begitupun pada klien 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke setting yang selanjutnya, yaitu setting DHCP server. DHCP kantor utama settingnya seperti ini. Kita pertama menyeting IP-nya tadi sudah ya, karena pertama kali kita menyeting IP dari PC, laptop, dan server seperti itu. Oke, kemudian kita aktifkan DHCP-nya. Untuk DHCP server kantor utama seperti ini. Start IP address-nya kita ubah menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya, setelah melakukan langkah yang di atas, aktifkan PC, laptop, kantor utama 1, 2 dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server kantor utama seperti ini. Nah, begitupun dengan DHCP ruang tunggu. Kita setting terlebih dulu, kemudian kita aktifkan DHCP server ruang tunggu. Kita ubah start IP address-nya menjadi seperti ini. Kemudian kita aktifkan smartphone client 1, 2, 3, 4 dengan menggunakan DHCP client. Pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server ruang tunggu. Oke, kita coba memastikan untuk IP-nya sudah. Kemudian kita aktifkan DHCP seperti ini. Kemudian kita pastikan sudah menerima. Oke, kita pastikan, untuk memastikannya satu saja, tidak perlu semuanya. Oke, begitupun cara memastikannya untuk semuanya juga sama sih. Kita klik yang DHCP seperti ini. Oke, kita pindah ke ruang tunggu. Kita lihat sudah terisi. Kemudian kita aktifkan DHCP. Untuk servisnya jangan lupa di on kan seperti itu. Oke,
ini sudah kita ganti, kemudian di save dan close. Nah, di sini kita pastikan juga sudah menerima. Oke, sudah menerima. Kita lanjut. Selanjutnya setting routing dinamik. Routing dinamik kita setting seperti ini. Kita masukkan network yang IP network yang terhubung dengan router 1, router 2, kemudian router 3, lalu router 4. Nah, setelah selesai kita lakukan perintah seperti ini. Nah, auto summary pada tab CLI, kemudian version 2. Setelah itu kita save, kemudian kita restart. Setelah itu, setelah di restart, kita kembali ke tab CLI, kemudian kita show IP route. Nah, setelah di show, kita pastikan dengan melakukan tracing seperti ini. Ini tujuannya untuk mengecek apakah jaringan sudah bekerja dengan baik atau belum. Oke, kita ke Cisco, kemudian kita ke router. Nah, di sini sudah saya masukkan, cara masukkannya sama seperti praktikum yang sebelumnya, seperti ini, kemudian di add seperti itu. Nah, setelah selesai kita ke tab CLI, kemudian no auto summary, kemudian version 2, kemudian kita save. Untuk di sini juga sama. Ini terhubung dengan 3 network ya untuk router 2. Untuk router 1 tadi terhubung dengan 4 network. Caranya sama. Sini juga sama caranya, ke tab CLI, kemudian no auto summary, kemudian di save, kita close. Sini juga sama. Setelah itu kita restart. Kemudian kita ke tab CLI lagi, kita show IP ke router. Ya, sudah terhubung. Kemudian router 2, sudah terhubung. Oke, di sini juga sudah terhubung untuk router 3. Kemudian ke router 4. Oke, router 4 juga sudah terhubung.
Nah, di sini saya akan mencoba tracing dari laptop KU2 ke PC RM4. Terus oke, trace complete. Kita kembali, kemudian kita akan menyeting DNS server. Di sini yang pertama, setting DNS secara statik, setting IP address net mask gateway-nya seperti ini. Kemudian pastikan semua jaringan PC, laptop, smartphone dapat berfungsi dengan baik dan dapat tersambung dengan DNS server dengan IP DNS 5555.5555.92.25. Oke, caranya yaitu ping IP tujuan seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan entry DNS com pada DNS server seperti gambar berikut. Mail RSB, kita akan menambahkan seperti ini. Oke, kita ke Cisco, kemudian kita ke DNS, kita setting IP-nya terlebih dahulu. Ini IP-nya, subnet, kemudian gateway-nya. Kemudian pada DNS kita tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan mail RSB seperti itu. Di sini merupakan email dari RS Bayangkara Nganjuk seperti itu. Ini emailnya hanya pemisalan saja, jadi bukan email sebenarnya seperti itu. Oke, ini IP address dari emailnya. Oke, untuk tipenya kita pilih record. Jangan lupa DNS service-nya di on kan. Oke, setting DNS sudah selesai. Kita selanjutnya ke setting yang terakhir, yaitu setting mail server. Pada mail server kita akan aktifkan server email dan buat satu akun untuk masing-masing ruangan. Misalnya di ruang rekam medis, yaitu kita akan menambahkan akun pada PC RM1 dengan username rekam medis 1, kemudian password rekam medis 1. Kemudian pada ruang apotek kita pilih PC apoteker dengan username apoteker dan password apoteker. Kemudian pada ruang tempat penerimaan pasien atau TPP kita pilih pada PC admin TPP2 dengan username admin TPP2, kemudian password admin TPP2. Kemudian pada ruang kantor utama kita pilih laptop KU2, kemudian username adalah laptop KU2 dan password laptop KU2. Kemudian pada ruang tunggu kita pilih pada klien 1, untuk username klien 1, passwordnya klien 1. Dengan domain name adalah mail.rsb.com seperti gambar berikut. Oke, kita akan menyeting terlebih dulu. Kita pilih di mail server, kemudian kita lihat dulu apakah sudah tersetting. Ini sudah tersetting ya. Oke, kita langsung saja ke langkahnya, yaitu service, kemudian email. Nah, di sini ini user dan password untuk ruang rekam medis. Peruangan kita kasih satu akun. Ini untuk apotek. Di sini
apoteker, passwordnya apoteker, kemudian ruang TPP atau tempat penerimaan pasien. Di sini admin TPP2, admin TPP2. Kemudian ruang kantor utama, ini laptop KU2, kemudian passwordnya laptop KU2. Di sini untuk ruang tunggu itu klien 1, kemudian passwordnya klien 1. Untuk menambahkan cukup mudah, kita ketikkan saja domain name-nya, ini adalah mail.rsb.com, kemudian kita klik set, kemudian kita ketik saja di sini user dan password yang kita inginkan, kemudian kita plus di sini, kita klik plus, kemudian dia akan ke sini. Sudah urut seperti itu. Oke, kita sudah selesai menyeting. Selanjutnya kita ke sini, kemudian configure pada aplikasi mail mail client pada PC RM1, PC apoteker, PC admin TPP2, laptop KU2 dan klien 1. Seperti ini kita configure mailnya pada ruang rekam medis di PC RM1, pada apotek di PC apoteker seperti ini, kemudian pada ruang TPP atau tempat penerimaan pasien di PC admin TPP2 seperti ini. Selanjutnya di kantor utama pada laptop KU2 seperti ini. Kemudian pada ruang tunggu kita pilih klien 1, kemudian ini seperti ini konfigurnya. Kita coba mempraktekannya. Untuk pertama yaitu pada ruang rekam medis, kita desktop, kemudian aplikasi email kita configure seperti ini. Ini namanya bebas, tapi saya di sini memilih dengan rekam medis 1, sama seperti username-nya. Untuk emailnya seperti ini, rekamedis1@mail.rsb.com. Kemudian incoming-nya seperti ini, mail.rsb.com. Kemudian outgoing-nya juga sama, username-nya ini tadi ya, passwordnya juga seperti itu. Kemudian di save. Untuk apoteker, PC apoteker juga sama, ke desktop, kemudian email, aplikasi email, kemudian configure seperti ini, emailnya seperti itu. Kemudian outgoing-nya incoming, outgoing, kemudian username-nya apoteker, kemudian passwordnya juga apoteker, di save, close. Kemudian pada PC admin TPP2 sini kita klik, kemudian desktop, pilih aplikasi email, kemudian configure. Nah di sini namanya admin TPP2, emailnya, kemudian ini, kemudian ini username, password seperti itu. Kemudian kita selanjut ke laptop KU2. Sini kita configure lewat sini, configure. Ini namanya, ini emailnya, kemudian ini incoming, outgoing, username-nya, passwordnya, laptop KU2, di save, close. Kemudian pada klien 1 juga sama. Nah ini configure klien 1 at mail.rsb.com. kemudian ini
Selanjutnya username-nya client 1, password client 1, di save. Oke, kita sudah selesai menyeting mengkonfigur semua email yang ada di setiap ruangan. Kita kembali ke langkah percobaan. Nah, di sini langkah percobaan selanjutnya, coba kirim email dari laptop KU2 ke PC Apotheker dengan isi pesan apakah masih ada stok obat-obatan, seperti ini. Kemudian pada aplikasi mail client di PC Apotheker, coba reply email yang masuk tersebut dengan balasan masih ada stok sampai minggu depan. Kemudian coba cek di laptop KU2 apakah email reply sudah masuk atau belum. Oke, kita akan kembali ke Cisco untuk mensimulasikan atau mengirimkan pesan dari laptop KU2 ke PC Apotheker. Oke, kita klik pada laptop KU2, kemudian kita pilih aplikasi email, kemudian kita pilih compose. Nah, di sini kita ketikkan email dari PC Apotheker, yaitu apotheker@mail rsp. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengetikkan pesan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita send. Oh, ini salah. Oke, kita send lagi. Oke, send sukses. Kita close. Nah, kemudian kita ke PC Apotheker, kita ke emailnya, kemudian kita receive. Nah, di sini sudah masuk email yang tadi yang dikirimkan dari kantor utama. Nah, di sini apakah masih ada stok obat-obatan? Kemudian kita coba replay, yaitu di sini mengirim email hanya simulasi saja, jadi ini bukan email yang sebenarnya, seperti itu ya. Sini untuk toolnya laptop KU2, kita send saja langsung. Oke, send sudah sukses. Oke, kita lihat ke laptop KU2 apakah sudah masuk atau belum email yang di reply oleh Apotheker tadi. Kita receive ya. Oke, sudah masuk email dari PC Apotheker. Ini emailnya. Oke, baik, sekian demo tugas akhir dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.